Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, NIM 17024051131, program studi agribisnis. Baiklah, saya memaparkan materi berpikir sistem. Nah, adapun pengertian berpikir sistem, yaitu sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama dengan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan, sehingga bila satu komponen tersebut tidak berfungsi, maka tatanan tersebut akan tidak berfungsi dan tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan cara berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Adapun pola pikir dan dampaknya. 1. Pengertian pola pikir. Mindset. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Perbedaan pola pikir seseorang disebabkan oleh bedanya jumlah sudut pandang yang dijadikan dasar, landasan, atau alasan. Banyaknya sudut pandang seseorang untuk berpikir dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, pengalaman. Adapun dengan demikian pola pikir itu sebenarnya adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir, disebut mindset. Kata mindset terdiri atas dua kata, yakni min dan set. Min merupakan sumber pikiran dan memori atau pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, dan menyimpan pengetahuan dan memori tentang segala macam hal-hal yang pernah dilakukan sendiri maupun kejadian apa saja yang dibaca. Sedangkan set adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pola pikir, baik itu negatif ataupun positif, yang sebagai berikut. Dampak negatif dalam jebakan pola pikir mencakup: A. Generalisasi, proses di mana kita mengambil kesimpulan umum dari data atau fakta tanpa mempertimbangkan bahwa ada kesimpulan yang lain juga bisa benar. B. Konstruksi adalah ketika kita mengkonstruksi sebuah konsep berbasis kepada imajinasi dari sedikit informasi yang kita punya. C. Eliminasi adalah ketika kita menghilangkan data, fakta, atau informasi yang sebenarnya relevan, namun kita tidak tahu atau tidak mau tahu. D. Pembobotan adalah ketika kita memberikan bobot yang lebih kepada fakta atau informasi yang sesuai dengan keinginan kita dan mengurangi bobot kepada fakta atau informasi yang bertentangan. Adapun berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Berikut ini akan dibahas beberapa bekal dari pola berpikir lainnya yang turut membangun berpikir sistem, yaitu berpikir logis, kritis, holistik. Nah, definisi yang beraneka ragam dengan bahkan ada yang dibahas sangat mendalam dalam sebuah buku seperti berpikir kritis atau berpikir. Membuat deskripsi yang akan diberikan dalam bagian ini lebih singkat dan umum. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi saya. Dengan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.